Saya bengong dari tadi. Iya mbak, nggak apa-apa. Saya beneran minta maaf. Iya, ya lain kali mbak itu hati-hati. Fokus di jalan, jangan sampai kayak gitu mbak. Ya udah. Ini buat Mas. Sekali lagi saya minta maaf ya. Gak usah mbak, saya kebetulan masih belum lapar mbak. Saya tahu kamu. Oh, apa? Ada berita baru. Berita apaan? Tahu Vivi kan? Tahu. Malam-malam sering ya ada cowok keluar masuk di rumahnya. Itu bukan berita, itu gosip. Loh, udah ngomong kayak gitu. Bedanya apa berita sama gosip? Berita itu terang-terangan. Kalau gini gosip, bikin-bikin omongan. Dari terang-terangan kan ngomong. Iya, cuman apa ke aku. Loh, berita itu apa aja? Mau fakta, non fakta tuh sama. Gosip. Kalau non fakta itu namanya gosip. Iya kan sama aja sama berita. Vivi itu dia bukan nerima cowok malam-malam. Gimana sih lu? Iya. Kata siapa? Kamu yang nggak tahu, makanya. Nih lihat ya. Dia tuh cantik sebenarnya. Saya tuh bodinya tuh. Waduh, tuh. Mbak. Oh, cantik gak? Orang. Cantik kagak? Cantik kagak? Cantik kagak? Cantik kagak? Cantik kagak? Kenapa masih berhenti di sini, Mas? Udah turun dulu. Masih ada urusan yang harus saya selesaikan sih. Oh, mau ngecek rumah atau gimana? Enggak. Ini berhubungan dengan masa lalu aku sih. Masa lalu? Ya, nggak tahu kenapa masa lalu itu membuat aku berkesan sampai sekarang. Nggak bisa lupa, justru kalau aku dikasih kesempatan untuk ketemu sama orang itu, aku pengen banget serius sama dia. Oh, berarti masa lalunya Mas Didan ini seseorang? Cowok atau cewek? Mungkin kalau aku bilang sama kamu gak bakal percaya sih. Cewek dong pastinya. Dia bukan pacar aku, tapi dia waktu itu berhasil membuat aku nyaman. Tentang perasaan berarti, Mas? Iya. Aku dulu pernah nakal, Rik. Ya, sebelum semua orang kan pasti pernah lah. Namanya nakal itu apalagi cowok. Ya, sebelum aku kayak gini, aku pernah ngerasain gelapnya kehidupan. Jadi waktu itu aku pernah datang ke lokalisasi. Lokalisasi, Mas? Iya. Gak percaya kan? Masa seorang Mas Didan sampai nakalnya seperti itu, Mas? Serius, Rik. Sampai ke tempat-tempat orang-orang kayak gitu? Iya, itu pertama dan terakhir sih. Udah ngecek apa belum, Mas? Ntar kena sesuatu lagi. Aman kok. Berarti nggak kena itu tapi kena hatinya dong sekarang? Nah itu dia masalahnya. Waduh, ini. Aku sama dia nggak sempet kayak gitu sih. Cuman ngobrol-ngobrol waktu itu tentang kehidupan dia, tentang semuanya kita ngobrolin di situ. Berarti nggak jadi kikuk-kikuk gitu? Nggak jadi. Itu yang bikin aku berkesan sampai sekarang dan kena di hati. Kamu tahu nggak cowok itu siapa? Siapa? Nggak tahu kan? Ya nggak tahu. Makanya jangan bikin omongan dulu. Den, gue nggak akan ngomong kalau cuma sekali doang. Ini udah beberapa kalinya. Beberapa kali kan? Gue lihat ya dengan mata dahi gue sendiri. Cowok yang berbeda kan? Berbeda. Tuh. Apa? Masa kurir? Apa Kurir maksudnya? Nggak ada kurir malam-malam. Itu siapa? Vivi itu punya utang.
Dia yang ke sana, cowok-cowok yang ke sana itu rentenir buat nagih utangnya. Tahu dari mana sok tahu nih orang. Lah, pernah nanya ke aku, Ge. Terus lu jawab apa? Ya aku ya yuk terus. Aku bilang, Vivi mungkin ada di masjid gitu. Ngapain? Lah, dia kan muslim, Ge. Beda sama kamu. Lah, aku juga muslim. Lah, itu di situ apa? Kagak ada tuh. Kasihan tuh butuh imam tuh. Gue siap kok jadi imamnya. Tapi masalahnya Vivi yang nggak siap kalau imamnya kamu. Ini nggak tahu ya. Nggak tahu kenapa. Apa-apa tentang Vivi, gue tahu semuanya. Tahu dari ujung kepala ya. Tapi masalah utang kamu nggak tahu. Masalah rentenir yang masuk ke rumahnya. Gosip nih. Nih. Gue nggak percaya. Gosip. Situ yang gosip, Ge. Lu beli sandal? Yang enggak. Tebel aja nih sandal. Awas ya kamu bikin omongan sama orang-orang sini. Lah emang kenyataannya kayak gitu? Soalim lu. Nanti tak pukul kamu. Nanti tak pukul kamu. Nggak percaya tuh ya. Nggak tahu masa lalunya Vivi gimana. Cuma gue yang tahu. Sekarang aja Mas, ke tempat itu yang kemarin. Ini kamu kebelet sendiri atau gimana? Enggak, maksudnya penasaran sama yang Mas Didan ceritain. Soalnya dari dulu sampai sekarang kan udah lama nih Mas. Iya. Masih berkesan kan, berarti cewek itu spesial dong. Spesial banget dong untuk hati saya. Sekarang ya Mas. Sekarang aja ke sana. Kamu pengen pipis? Hah? Enggak Mas, pengen tahu aja. Enggak, coba aku minta tolong aja sama kamu untuk cari informasi cewek ini. Ya kalau nggak tahu biodatanya Mas, profilnya atau kayak Bentar lagi fotonya langsung aku minimal. kasih. Bentar lagi langsung aku kasih. Sekarang aja Mas, jangan bentar lagi, sekarang. Iya. Kok kamu yang buru-buru sih? Penasaran aja, cewek seperti apa sih yang bisa ngelulukan hati seorang Mas Didan? Wih, Nih. udah jauh-jauh dari Argentina. Fotonya. Mas, ini mah. Kenapa? Waduh, hati saya sampai jatuh Mas. Ada aja kamu. banget Mas. Ya udah, ntar aku alamatnya juga bakal kirim. Itu alamat aku dapat dari rekan bisnis yang ada di sini sih. Dia sempet ketemu. Tugas saya ini untuk mencari atau mantau aja nih Mas. Kamu cari dia. Kalau udah tahu kamu kabarin saya. Atau kamu mungkin dapat informasi lain, Mas kamu Didan, langsung bilang Mas Didan sama mau saya. melamar gitu. Ya. Aku bakal serius sama dia. Langsung dilamar Mas. Nggak perlu dites uji coba atau gimana lagi. No, aku bukan. Mungkin rasanya udah beda Mas. Apaan sih? Ya aku tahu pengalaman dia, aku tahu buruknya dia, tapi aku berusaha menerima dan aku bisa, aku yakin. Ya siap, ntar saya kabari kalau sudah dapat info yang valid. Siap. Oke, Aku minta tolong itu aja. Mas Dian ini gimana? Langsung diantar atau mau ke perumahan dulu? Enggak, aku ganti baju dulu. Oke siap. Kayaknya anak kucing itu butuh ayah deh. Enggak capek sendirian mulu. Tanpa seorang laki-laki emang bisa hidup sendiri. Maksud kamu apa sih di sini? Ya, nggak apa-apa. Cuma mau ngomong kayak gitu aja. Mau nggak? Seharusnya kamu nih udah cari cowok, cari suami gitu. Kayak aku misalnya gitu. Aku nggak butuh. Aku lebih baik hidup sendiri. Nggak usah sombong. Ya sayang, tunggu ya. Ya, Mana bentar lagi kita ada belum ya. makan. Zaman sekarang mantan lonte ya. Padahal cuma ngomong doang. Terus faktanya emang kayak gitu kan? Jangan kurang ajar ya. Kurang ajar. Ya, tunggu ya. Emang bener kan? Siapa yang mau cowok di luar sana sama kamu yang masa lalunya kayak gitu? Cuma aku doang. Aku nggak peduli ada yang mau atau enggak. Kalaupun nggak ada yang mau, aku juga nggak bakal sama kamu. Yakin? Enak hidup sendiri. Bantuin tulang. Buat makan doang susah. Ya? Kalau kamu ada suami. Selama aku bisa bersyukur, itu cukup. Lebih baik aku hidup susah kayak gini daripada aku banyak duit tapi jadi lonte. Harus cari kemana lagi nih? Mas, jalan kok nyoba gini terus.
Ya kan lihat ke bawah jalan. Ya, jangan ke Kalau bawah lihat ke terus. depan nanti ada janda gimana? Ntar kalau dijatuhin ranting gimana kalau cuman kayak gini? Sekali-sekali ngadep ke atas. Iya, kalau sandung gimana? Udah. Tanya Mas. Tahu ini nggak? Ini mah tetangga saya. Yakin? Yakin lah. Yakin, oh yakin. Serius nih. Mas tahu rumahnya nggak di mana? Ya tetangga saya ini, rumahnya di Berarti sini. dekat-dekat rumah kamu. Iya. Terus sekarang dia lagi kerja di mana? Kalau jam segini dia ngapain? Kemana? Kalau dia punya aktivitas? Kalau masalah kerjaan sekarang saya nggak tahu ya Mas, nggak pernah ngurusin itu. Terus? Kalau dulu dia ini Oh, nggak usah dilanjut. Udah Kenapa? tahu. Sekarang gimana? aja aktivitas dia nggak kerja. ya paling udah keluar dari rumahnya nggak tahu kemana. Tapi nggak kerja kan? Kayaknya gitu. Ya, gimana ya? Aku memang bukan orang yang suci, Ge. Tapi bukan berarti kamu bisa seenaknya. Tuhan aja bisa ngasih aku kesempatan buat Waduh. aku berubah. Bos Tuhan udah. Ya. Mentang-mentang udah tobat. Jadi bijaksana gitu. Jangan lupa. Gua tahu luar dalam lu. Rasa aja pun juga. Enak banget. Masa kurang ajar ya? Nggak ada yang kurang aja. Gua kesini datang baik-baik, bukan ngerasain apa yang dulu gua rasain. Cuma beda. Gua halalin. Aku gak butuh orang kayak kamu. Serius? Kamu yakin? Hah? Aku baca masa depan. Kalau kamu nggak pilih aku, sampai mati pun kamu nggak akan ada cowok yang mau sama kamu. Aku gak peduli. Kalaupun di hidup aku gak ada laki-laki yang bisa tulus. Aku lebih baik sendiri, aku lebih baik hidup miskin daripada aku kembali ke dunia aku yang dulu. Kamu pikir aku gak tahu isi otak kamu? Nikah? Kamu mau nikahin aku? Ya? Udah berapa perempuan yang kamu gini? Berhenti gangguin hidup aku. Sombong ya. Anak kucingnya butuh ayah tuh. Gua akan ngeras sih buat dapetin lu. Lihat aja ntar. Mas, saya tanya orang ini karena saya pengen ada niatan baik sama orang ini. Mau dinikahin? Enggak. Itu niatan baik bukan cuma itu. Dikasih bantuan gitu. Bisa jadi. Jadi Ya udah, nggak apa-apa, kasihan. rumahnya daerah sini kan berarti? Iya, cari Cat aja. apa? Chat intinya pintunya itu. Nah, itu Oh, sebelah itu? sono. Iya, oranye. Oh. Sebelah sono. Berarti sekarang ini gak ada, soalnya ketutupan itu. Gak ada orangnya di sana. Berarti biasanya aktivitasnya kemana, Mas? Kurang tahu ya kalau itu, Mas. Ya Tapi udah. dia sekarang biasanya nih ya, Hmm. kalau duhur ada di masjid, terus makmum terus di masjid. Oh, dia udah Ya udah insaf tobat gitu. dia. Udah tobat gitu, Mas? Iya. Berarti Mas juga tahu dong masa lalunya seperti apa ya? Iya, masa lalunya tuh gini. Aduh. Proses lebay kayak gitu, Mas. Jadi kebayang-bayang nih aku nih. Yaudah, makasih banyak. Ya, sama-sama. Mas, Yaudah, Kak. ngomong-ngomong, Kenapa? ngapain? Mau kemana? Mau ke masjid? Mau ke masjid, saya Oh. bersihin masjid. Oh, Saya Mas. remas. Oh, marbot gitu? Remas. Oh, remaja masjid. Iya. Oke, bukan Yaudah. remuk ya, Mas? Bukan. Oh. Niat baik harus disegerakan. Jangan Ya. tertunda. Oke, siap, Ya. Mas. Yaudah. Makasih banyak ya, Mas. Ya. Semoga aja dengan aku kayak gini nggak ketahuan sama dia. Karena kejadian itu berkesan, kayaknya aku udah cinta deh sama dia. Cuma karena ngobrol-ngobrol doang, saling curhat.
ya. Saya beneran gak sengaja. Saya bengong dari tadi. Iya Mbak, nggak apa-apa. Saya beneran minta maaf. Iya, ya lain kali Mbak itu hati-hati. Fokus di jalan, jangan sampai kayak gitu Mbak. Ya udah. Ini buat Mas. Sekali lagi saya minta maaf ya. Gak usah Mbak, saya kebetulan masih belum lapar Mbak. Saya tahu kamu. Mana ada orang yang tahu sama pemulung seperti saya Mbak, apalagi Mbaknya juga kayaknya orang berada. Pasti relasi Mbak bukan orang-orang seperti saya Mbak. Tapi makasih ya kalau Mbak maksa rotinya saya ambil. Happy nggak? Happy banget lah sayang. Aku kenapa hampir tiap malam kesini karena cuma pengen ngobrol sama kamu sebenarnya. Ngobrol dari hati ke hati kayak gini. Hati ke hati. Emang hati kamu mana? Sebenarnya aku nggak pengen kayak gitu. Walaupun aku bayar kamu, tapi aku nggak pernah kan pakai kamu. Kamu orang baik. Kasih dulu. Salah. Sini. Nah. Hei, aku boleh jujur sesuatu nggak sama kamu? Apa? Gila nggak ya? Kalau aku itu sayang sama kamu. Kenapa ketawa? Gak ada cowok manapun yang mau sama pelacur. Gak ada. Gak ada. Kecuali aku. Dan aku juga nggak tahu sih sampai kapan aku kayak gini. Udah capek. Gimana dong? Hei, Aku punya utang banyak harus dibayarin. nggak harus kerja kayak gini. Kerjaan di luar sana itu banyak banget. Kamu bisa milih kerjaan yang lebih baik dari ini. Kalau aku bisa kabur dari tempat ini, aku juga pasti kabur. Aku tahu sih. Siapa yang datang ke sini dan siapa yang baper, itu yang bakal kalah. Dan aku kalah. Aku baper sama kamu. Gak tahu kenapa. Kamu bohong. Aku serius. Bohong banget. Kamu ingat saya kan? Saya udah berhenti dari dunia itu. Kenapa kamu jadi kayak gini sekarang? Kamu juga kena musibah ya? Jadi kamu masih ingat sama saya? Ya. Saya kena musibah. Entah kenapa kehidupan saya sekarang malah lebih buruk dari sebelumnya. Orang mungkin ngelihat hidup saya juga lebih buruk. Saya udah nggak punya duit kayak dulu. Justru dengan saya ambil jalan yang kayak gini, hidup saya lebih damai. Orang lihat saya mungkin serba kekurangan, nggak bisa hidup mewah kayak dulu, punya barang bagus, naik turun mobil. Saya milih untuk balik ke kota ini dan berdamai sama keadaan. Kamu juga harus kayak gitu. Mungkin hidup kamu yang kayak gini justru membawa kedamaian buat kamu daripada kamu hidup kayak dulu. Ini justru pertemuan berkesan buat aku. Berkesan ketemu sama mantan pelacur kayak aku. Udah nunggu lama? Dari tadi. Sorry. Gini, maksudku kesini sesuai dengan chat yang kemarin. Aku minta tolong kamu. Kenapa sih? Ada nyamuk.
Lu apaan sih? Gini. Bercanda mulu. Kagak bercanda, gua diem. Serius nih gua. Iya, udah gua diem. Lu ngomong silahkan. Lu katanya butuh uang. Ya udah aku kasih nih. Iya, Job butuh. spesial buat kamu. Apa? Terus. Ayo. Iya. Kapan seriusnya sih? Gua diem dari Kan tadi. udah Perut tuh. bilang dari kemarin. Cari kebenaran Vivi. Aku butuh dia karena kayaknya udah bener sih pilihanku kali ini bersanding dengan dia. Sanding ya. Semua tuh gampang, yang penting ada ininya. Mau kamu minta berapapun akan aku kasih. Kecuali kamu melanggar dengan ketentuan yang aku kasih kemarin. Tahu kan? Ulangin lagi. Adalah. Kalau kamu udah berhasil nemuin, tapi kamu masih ada sangkut pautnya atau masih berusaha ngerecokin hubungan aku sama Vivi, habis Gua. ya. Kok di sini butuh job, butuh duit ya? Aku Gak tahu, mungkin dong. aku tahu kamu siapa, Aku udah banyak informasi. Kamu tuh sering deket sama Vivi, sering gangguin Vivi. Ya, kenapa pilih gua? Lah, Kenapa mau? aku kan juga pengen agar kamu lebih deket lagi. Loh, pepet dia, Pepet lagi? tapi tujuannya ke aku. Ya udah, kan dia butuhin gua duit, nggak hal yang lain. Vivi mah banyak di luar sana. Oke, siap. Kalau udah pernyataanmu gitu, oke, fan. Lebih baik jadi mantan orang nakal daripada jadi mantan orang baik. Ya. Aku nggak berharap banyak sih. Aku nggak peduli omongan orang tentang aku apa. Karena yang penting sekarang buat aku, Bagus. gimana aku menjadi lebih baik dan Tuhan lebih maafin aku sih. Aku nggak perlu pengakuan dari orang lain. Kamu juga kayak gitu. Intinya fokus sama masa depan, sama tujuan kamu. Berusaha menjadi lebih baik. Aku salut, kamu udah berubah. Kamu jangan nyerah ya sama hidup kamu. Aku yakin di balik semua musibah ini bakal ada hal indah yang kamu bisa terima. Kamu juga. Semangat ya. Kamu sendiri kan bilang lebih baik jadi mantan orang nakal. Artinya sekarang kamu bisa jadi jauh lebih baik. Aku pergi dulu ya. Aku harus cari kerja. Jangan lupa dimakan rotinya. Makasih ya. Permisi. Dia udah berubah. Kenapa aku seneng banget ya dia berubah. Nggak tahu kenapa cuma dikasih satu roti aku bisa jadi baper lagi. Padahal waktu itu aku udah berusaha untuk ngubur perasaan aku dalam-dalam ke dia. Jadi fokusmu sekarang cari dia, cari tahu tentang latar belakang dia sekarang tuh bagaimana. Iya, aman. Udah gue cari tahu, tinggal caranya gimana dia mau sama lu. Oke, untuk masalah uang cari dulu. Kalau udah ada hasil baru gue Udah kasih. semudah gitu, Bos. DP dulu dong. DP ini penting. Takutnya nih lu main-main. Buang-buang tenaga gua. Aku orangnya Gak apa? gak mau banyak omong, langsung ada bukti, ya udah langsung kasih ke aku. Oke, mah aman. Kamu tahu aku kan? Dari Iya. kemarin gimana? Lu adalah juragan, lele. Iya. Jadi awas aja. Kamu lari dari tanggung jawab. Udah aman mah semua gua atur. Lu tenang aja. Enggak akan gua mbak, tenang. Karena aku tahu Vivi sekarang udah berubah total dan dia layak mendapatkan yang lebih baik. Nah, dia layak emang ke gua. Enggak akan mau dia sama gua. Gua kayak gini, udah tenang. Lu jangan berpikiran kalau gua ngembat sendiri. Manfaatin lu kagak. Apaan tuh? Siapa yang bilang sini? Gua hadepin. Kagak ada yang kayak gitu. Ya layaknya curut lah. Curut. Iya. Maksud lu gimana nih? Lah, tahu sendiri kan anak tikus curut. Ah, Gak bakal dia menggoda makanan yang enak karena tahu dia kecil.
Takutnya diserang sama yang punya makanan. Nah, iya bener tuh. Ya udah mending kamu mundur aja. Bantu aku, oke? Iya. Udah. Thank you ya. Mana banget sih lu. Gua nggak boleh ngembat. Bodoh lu, ya. Gua ambil duitnya doang lu, Vivi. Ya tetap gua kejar lah. Curut-curut lagi nggak jelas lu ngomong apaan sih ya? Alah. Bego juga lu. Vi, beneran kamu ini? Vivi ya? Aku inget kamu kok, Dik. Alhamdulillah. Orang baik yang nolong aku dulunya. Ya, udah sekian lama aku cari kamu, keberadaan kamu juga sangat private, jarang orang tahu. Emang kamu tinggal di mana sekarang? Aku cari kontrakan di deket sini kok. Aku udah nggak di tempat itu lagi. Jadi kamu hidup mandiri dan tanpa ada suami? Nggak ada. Aku udah berhenti dari dunia itu. Ya, kebetulan. Kamu udah tahu kan Pi dari lama. Aku juga tahu kamu, latar belakang kamu. Kehidupan kamu yang lebih ya sangat memprihatinkan. Tapi berkat nasihat kamu, aku juga bisa kayak sekarang sih. Oh, syukurlah. Apa yang aku punya, kemewahan yang aku dulu punya itu nggak ada artinya. Tapi dengan sekarang aku kayak gini, justru hidup aku lebih damai. Karena kehidupan itu yang utama adalah kebahagiaan. Karena Ya. kamu kalau udah melupakan kebahagiaan itu, ya hidup kamu hampa, sia-sia, gak ada guna. Makasih banyak ya. Ya, maksud aku ketemu kamu di sini dan tegur sapa ada maksud baik. Kenapa, Dik? Sebenarnya aku udah mendem pesan ini lama-lama ke kamu tuh. Perasaan lebih. Aku mau jalanin hubungan lebih sama kamu. Tapi Ya. pasti ada sesuatu yang nggak bisa kan? Nggak apa-apa. Vi, masalah restu kita bisa yakinkan berdua kok. Dik, ya udahlah. Emang nggak gampang dengan masa lalu aku yang kayak gini. Aku nggak mau memaksakan hubungan sama kamu, tapi keluarga kamu nggak bisa nerima itu. Aku nggak mau ngebuat hubungan kamu sama keluarga kamu jadi nggak nyaman gara-gara aku. Yang penting itu, restu dari keluarga itu penting, Dik. Kita butuh berkah dari semua itu. Kalau enggak, semuanya akan sia-sia. Tapi kita bisa jalani bareng ini. Hal yang dipaksakan, hal yang awalnya nggak baik, kalau terus dipaksakan, ujung-ujungnya bakal nggak baik juga. Kamu paham itu kan? Ya, aku paham. Ya udah, semoga kamu lebih bahagia. Dan Kamu lu kamu ngapain di situ? Cari rongsokan. Ini mas, buat makan. Udah gak apa-apa, ambil aja. Mas, Ambil aja Dan. ini kebanyakan mas. Gak apa-apa, itu udah bagianmu hari ini kok. Makasih Adik. Kamu memang orang baik. Dan aku percaya orang seperti kamu berhak mendapatkan perempuan yang jauh lebih baik lagi. Ya, aku terima dengan lapang dada. Dan paham atas situasi kamu ini, juga tentang situasi keluarga aku. Oke, yang penting kamu udah ungkapin dan gak dipendam lagi. Terima kasih, Fit. Mas, makasih. Ya, sama-sama. Orang itu siapa? Orang baik. Kamu bersyukur banget ya dikelilingi sama orang-orang baik. Ya, justru aku ngerasa kehidupan aku yang sekarang, justru aku ngerasa lebih tenang. Orang-orang yang benar-benar tulus dan sayang sama aku itu benar kelihatan. Ya, dulu kamu berdiri di zona kegelapan, akhirnya sekarang kamu bisa berubah dan akhirnya ketemu sama orang-orang baik. Ya, aku cuma pengen aja sih, pengen kenal lebih jauh sama kamu. Kita pengen temenan, boleh nggak aku temenan sama kamu? Kamu tahu kan masa lalu aku gimana? Aku nggak cuma tidur sama satu laki-laki. Apa salahnya temenan? Dan itu bukan masalah kok buat aku. Justru dengan masalah kamu yang dulu, aku jadi tahu
warna-warni kehidupan. Iya udah kalau gitu, Ah. mau pulang dulu. Untuk sementara ini aku boleh tinggal bareng kamu nggak? Sorry, aku bukannya lancang. Maksudnya kalau kamu ada tempat tinggal kamar. Didan, kita bukan muhrim. Di sebelah minimarket ada masjid. Kamu izin aja untuk jadi marbot. Pasti diizinin untuk tinggal di sana. Kamu bisa bersih-bersih. Biasanya juga ada beberapa orang yang kasih makan. Karena aku juga terkadang bantuin masjid di situ sih. Siap. Aku nanti langsung ke sana aja. Jangan pernah menyerah dalam hidup kamu. Karena selalu ada kebaikan. Dan itu akan segera datang ke kamu. Makasih ya. Dia berubah banget ya. Mau tinggal berdua sama aku aja dia nggak mau. Tinggal di masjid. Secepatnya aku harus ketemu sama Vivi lagi untuk ngobrolin tentang keseriusan aku. Iya. Tapi Vivi apa punya perasaan yang sama nggak ya sama aku? Tapi ya udahlah, urusan nanti. Yang penting aku ngutarain perasaannya aku sama dia dulu. Loh? Loh? Lagi makan, Mas? Iya, kan lagi berak. Dan? Ini lu kan? DG. Iya. Iya bener, gua gak salah lihat tadi. Ibu gak salah lihat sih. Lihat di mana? Enggak usah dibahas. Yakin? Kok jadi kayak gini sih? Miskin ya? Makan. Iya. Sendiri tapi. Makan aja. Udah, bercerita. Kenapa lu kayak gini? Hah? Kalau ngomong tuh jangan sambil ngunyah. Kagak. Nggak jelas. Lu kenapa bisa jadi kayak gini? Cerita, gua Ya, makan nih. Namanya kehidupan. Kadang di atas, kadang di bawah kan. Nggak selamanya kita bakal ada di atas. Iya sih. Kamu tahu dulu aku anak nakal kan. Roda Suka tuh, roda pasti lokalisasi. berputar. Iya. Tapi aku selalu bersyukur kok dengan kehidupan aku yang sekarang. Jadi susah makan kan? Dan kehidupannya sekarang gitu. Maksudnya gimana? Yang jelas dong kalau ngomong. Ntar aku mikirnya enggak. Tabungan akhirat. Gak banyak ya, Zen? Oh, itu udah banyak. Aku aja cuma 2.000. Yang penting kan ikhlas. Ntar aku catat di Excel. Vivilia 150. Gak usah, hamba Allah aja. Udah, nggak apa-apa. Ya kan aku nggak mau orang-orang sini tahu. Ya kan nggak disebarin ke orang-orang, cuman orang masjid aja yang tahu. Iya sih. Tadi ada yang nanyain kamu. Siapa? Gak tahu cowok pakai baju biru ada kerahnya. Tahu. Zen, aku minta maaf ya kalau ke depan bakal ada sesuatu, bakal banyak yang nyari aku atau gangguin gitu. Buat apa minta maaf ke aku? Ya kan bakal nggak bikin nyaman suasana di dekat sini. Ah, nggak apa-apa, paling cuma nanya-nanya doang. Yang Orang-orang- penting nggak bikin ricuh. Orang-orang
kan nggak tahu siapa aku. Ya aku tahu siapa kamu. Kamu adalah Vivi Lia yang sering ke masjid, rutin ke masjid, subuh-subuh malah jam 3 udah ke masjid. Yang jarang orang kayak gitu. Iya, sholat malam tuh bikin tenang. Iya, makanya. Terus kamu nih udah banyak perubahan dibanding dulu. Yang awalnya kamu nggak tahu apa-apa tentang agama, meskipun ya kamu muslim ya, tapi sekarang udah menguasai. Nggak menguasai, tapi paham. Ya kan, iya sih, paham. Kamu itu temen apa bukan sih? Temen tuh harusnya membantu, kayak bukan malah. Kamu minta makan maksudnya? Ya nggak ngarepin kamu ngasih makan ke aku. Enggak. Udah ini, nih. 1 kali tapi ya. Dingin nih. Tadi panas, makanya gua tiup. Oh enggak, apa telur? Tempe. Nggak usah. Serius nih, ntar aku orang mata lagi. Udah makan aja. Enak. Tetap aneh ya kamu dari dulu. Iya, tapi nggak susah. Makan tuh enak. Alhamdulillah, bersyukur dong. Bersyukur. Iya. Bersyukur nggak kayak lu gitu ya. Aku dulu juga nggak pernah sombong sama kamu, kok malah kamu sekarang kayak gini sama aku. Oh gitu sih? Ya, aku hidup Sombong gimana gua? nggak pernah nyepelein orang kan dari dulu. Kagak nyepelein. Cuma ngomong barusan. Oh, iya. Ini apaan? Ya, Cuma makan doang. Aku doain aja semoga hidup kamu nggak seperti aku. Ya, amin ya Allah, amin. Jangan sampai. Iya. Malu ya, apalagi itu teman gitu juga ya. Iya. Ya, lanjut makan ya. Oh iya. Satu lagi. Apa lagi? Jangan deket-deket sama Vivi. Emang Serius? siapa kamu? Gak usah nanya siapa. Gua siapanya, gak usah dibahas itunya. Ini yang itu deh. Ngomong serius gua nih. Tadi cuma bercanda sambil menghina. Kenapa kamu bilang kayak gitu? Kamu juga suka sama dia? Maksudnya kamu suka sama dia? Bukan urusan lu. Intinya lu jangan deket sama Vivi. Paham kan? Apa gua harus pakai bahasa Mandarin biar lu ngerti? Iya, coba. Lu tahu lu. Ngerti enggak? Sing long langil, petang-petang. Lu paham juga ternyata. Iyalah. Pinter ya. Tapi saya yang miskin. Udah gua balik. Ya, makannya jangan di luar, takutnya Apa? tai burung jatuh ke situ, ya kan? Barang kalau ngomong. Hah? Yang penting bisa makan. Au. Oh, banget sih. Bye-bye. Maksud kayak aku bilang kayak gitu ya? Jangan-jangan dia juga suka sama Vivi lagi. Ada yang nggak beres. Beruntung kalau misal kamu nikah sama cowok yang baik banget. Mana ada cowok baik mau sama aku, Zen. Ya, ada. Aku diterima di tempat ini aja, aku bersyukur banget. Takdir Tuhan itu gak ada yang tahu. Makanya kamu jangan pernah bilang gak mungkin cowok baik mau sama aku. Bisa aja, misal nih Habib, maksudnya anak kiai mau sama kamu, beruntung kan? Ya, kalau ada aku beruntung banget. Jangan lihat ke masa lalu, lihat masa depan. Gak semua bisa nerima masa lalu seorang. Tapi aku yakin pasti cowok yang emang bener-bener tulus sama kamu gak bakal ngeliat masa lalu kamu seburuk apapun itu. Ada cowok baik, tapi belum tentu keluarganya bisa nerima. Iya kan? Iya, Banyak hal yang aku pertimbangin, Zen. tapi Gak mudah. iya sih. Iya udah deh, kalau gitu aku keliling dulu. Semangat ya. Kamu jangan patah semangat. Ya, orang mau niat baik emang banyak sih cobaannya. Itu. Yaudah, makasih ya. Ya. Aduh. Dek, Mas. Gimana? Gimana? Aku udah berhasil ketemu sama dia sih tadi.
aku sengaja pakai penampilan kayak gini karena ya pengen tahu dia yang sekarang. Ya, effortnya besar banget loh mas. Ternyata dia memang udah benar-benar berubah sih. Ya. Kayak dulu. Aku juga dengar info tentang dia tuh, dia memang benar-benar sudah insaf gitu mas. Dia sudah mulai berubah dan dia juga sudah sering ke masjid katanya, ikut jamaah. Kamu juga dapat info ternyata ya? Iya, dapat info dari remaja masjidnya mas. Oh iya. Siap. Ya aku makin yakin sih dengan dia berubah untuk menjadi lebih baik lagi. Aku jadi lebih mantap untuk bisa nikah sama dia. Makanya aku minta tolong sama kamu, persiapkan WO, pernikahan aku, segala macem, semuanya pokoknya kamu siapin. Mas, kalau Aku nggak masalah pengen lama-lama sih. masalah kalau cuma mau nikah atau mempersiapkan pernikahan mas, gampang itu. Setengah jam udah selesai, saya tinggal telepon-telepon. Masalahnya mas sudah siap apa belum? Nah, kalau aku mah udah siap dari dulu. Orang tuanya mas Dian? Orang tua aku semuanya itu terserah aku. Jadi memang dari dulu orang tua aku wanti-wanti untuk cepet nikah sebenarnya. Pengen punya cucu. Siap. Orang tua aku. Yakin mas Didan udah siap jiwa dan raga nih? Mas, Aku udah siap. Pus, meong. Tapi udah makan ya. Aku mau istirahat dulu, mau tidur. Iya. Tidur sama aku. Ngapain kamu balik lagi ke sini? Kamu nggak capek apa aku tolak terus? Enggak lah, namanya cinta. Cinta? Iya. Cinta atau nafsu? Kamu mau usaha kayak gimana percuma. Sebenarnya sih nafsu juga sih. Pergi. Udah bilang tadi nafsu juga kan? Hah? Gak usah kurang ajar ya. Kenapa? Lepasin gak? Ini gue lepasin sekarang. Gua ngomong serius sama lu. Gua gak mau ngomong 2 kali. Lu mau gak gua halalin? Hah? Mau gak nikah sama gua? Enggak. Gak ada cowok manapun yang mau sama lu. Lu Gak pikir peduli, ya? gak peduli. Lu seorang lonte, lu pikir. Aku bukan lonte. Gak usah main kasar. Lu pikir gua gak bisa main kasar? Hah? Lepasin gak? Lu pikir gua bisa main kasar sama lu? Aku gak takut sama kamu. Terus kamu kayak gini aku bakal mau gitu nikah sama kamu. Yang ada aku bakal dihajar setiap hari. Yang ada bakal Yang penting lu jangan lunjak sama gua. Mas, nikah itu gak gampang loh mas. Apalagi lawannya kayak gitu mas. Aku nggak pernah memandang dia itu siapa. Kamu mau bahas itu lagi kan? Enggak sih. Hah? Enggak, udah ya oke. Jadi kapan? Dipercepat dulu apa Mas Didan mau pastiin lagi sama perempuan itu? Tapi masalahnya dia mau nggak aku ajakin nikah itu. Lah, Mas Didan kalau mau menentukan Mas Didan mau nikah sama dia, berarti Mas Didan udah punya feeling tentang dia mau sama Mas Didan gitu kan? Iya sih. Ya udah deh Mas, gas aja deh Mas. Yang penting yakin ya. Nah, Itu justru dia. itu. Siap. Yang penting Oh, iya? mah jamunya Mas. Kalau udah nikah. Nggak perlu lah. Ngapain? Jangan salah Mas, jamu itu. Kamu nggak tahu aku olahraga terus nih. Mas, Durasi makin. beda Mas. Kita ngangkat-ngangkat beban barbel itu beda sama ngangkat. Gitu ya. Nah, Siap. Nanti aku pakai deh ilmunya. barbel mah diangkat menang Mas. Kalau itu diangkat. Gerak-gerak ya, ngelawan. Ya udah, ya. gimana nih? Aku selanjutnya. Aku juga minta tolong sama kamu untuk pasang badan. Karena tadi aku sempet. Mas, kenapa saya harus pasang badan ke dia? Kan Mas Didan yang mau nikah. Bukan dia. Pasang badan ke orang yang suka sama dia. Tadi aku sempat ngobrol sama. Oh, teman ada aku. ada orang yang mau ngalangin Mas Didan nikahin dia? Iya, nanti kamu kalau perlu. Wah. Langsung buru-buru nih. Nggak tahu apa ini. Oh. Ah. Ya, semoga nggak ketahuan kalau itu korek gitu ya. Oh, ini korek Mas. Iya, korek Saya gitu. pikir. Coba aja tembakin. Oh iya, korek ya Mas. Iya. Saya pikir, nggak apa-apa lah Mas. Nggak Buat apa-apa, jaga-jaga, buat Mas. jaga-jaga, bagus. Ayo. Lu baik, gua baik. Lu jahat, ya gua juga jahat. Tapi kalau lu sange, gua ikut sange. emang orang kayak kamu tuh nggak bakal bisa berubah.
Tergantung lu nya. Gue bisa berubah asalkan lu memenuhi apa yang gue mau. Bisa, semua orang bisa. Perbaikin diri lu, oke? Kalau lu emang pantas buat gue, nggak apa-apa. Pergi. Kagak. Aku nggak mau ya ada urusan sama kamu, dan aku nggak mau orang-orang di sini tahu siapa aku dulunya. Aku mau hidup yang tenang. Kalau mau hidup yang tenang sama gue, susah banget ya, Pak. Lepasin. Gue. Mau apa? Mau apa lu? Bisa apa lu sama gue? Gigi lepasin. Gue udah bilang sama lu. Vi. Hah? Itu urusin. Kalau ke cewek aja. Gak apa-apa kan? Mas, jangan mas. Tembak aja, Rik. Tembak. Jangan. Jangan. Itu korek. Bukan pistol. Bos apaan lu temen gue miskin nih? Nih, aku tembak nih. Tembak aja. Aku tembak. Jangan dicipus gua, jangan mati gua kalau cipus gua ditembak. Minta maaf dulu sebelum aku minta maaf. Iya. Cium kakinya, cium. Lu tembak. Gua tembak. Tembak nih. Hah? Iya. Minta maaf. Hargai perempuan, bukan malah dilecehkan kayak gitu. Kebalik gua dilecehin sama dia. Iya. Pistol. Beneran lu nih, sakit banget. Makasih ya. Sama-sama. Tadi aku udah feeling gak enak sama dia. Aku sempat ketemu sama dia. Dia bilang kalau aku suruh ngejauh dari kamu. Itu artinya dia juga suka sama kamu. Aku berkali-kali udah nolak dia. Yang terpenting sekarang kamu udah aman. Kita Sorry. ngobrol di taman aja yuk. Nggak enak kalau di sini takut ada orang lain yang ngeliat. Kamu benar. Ya udah yuk. Pasti masa lalu kamu masih terbayang-bayang sama kehidupan kamu yang sekarang. Buktinya orang barusan mau nyelakai kamu. Tapi gimana caranya kamu harus bisa kuat dan bisa ngadapin. Nggak gampang. Hidup kayak gini emang nggak gampang. Ya bener. Orang baik ujiannya berat banget. Orang mau taubat juga ujiannya tuh godaannya banyak. Aku tahu gak gampang, pasti berat. Tapi bukan berarti kamu nggak bisa ngelewatin itu semua. Ya, aku harus teguh pendirian. Makasih ya bantuannya. Sama-sama. Laki-laki tadi siapa? Itu temen aku. Tuh Iya. kan, kamu walaupun susah masih ada teman baik yang di deket kamu. Kayaknya dia bukan gelandangan kan? Bukan. Iya, pasti ada hal baik Iya. sekitar kamu. Kamu benar. Ya udah. Cuman aku pengen ngobrol serius dulu sama kamu. Boleh nggak? Boleh. Agak sedikit aneh sih. Aneh. Nah, ini. Mas, makasih ya. Makasih juga udah mau jadi temen Didan. Sebenarnya aku dari dulu suka sama kamu. Aku nggak tahu kenapa. Didan, Meskipun kita nggak kayak gitu, cuma ngobrol-ngobrol doang. aku boleh ngobrol walaupun ada teman kamu. Apa? Saya mah cuma asistennya dia, Mbak. Gelandangan punya asisten. Didan, aku nggak masalah walaupun kamu gelandangan. Justru kalau ada laki-laki kayak kamu baik sama aku dan mau nerima masa lalu aku nggak apa-apa. Lah dia bukan gelandangan, Mbak. Ya cuma masalahnya mas, aku mantan pelacur. Gak apa-apa. Itu nggak ada masalah buat aku. Serius. Aku dari dulu memang udah nerima apapun konsekuensinya dari kamu.
Ini soal hati, bukan soal masa lalu. Hidup Keluarga itu, kamu gimana? keluarga aku semuanya terserah aku. Aku yang menentukan masa depan aku sendiri, bukan keluarga aku. Ya udah, tapi ada satu syarat ya. Kamu jangan jadi gelandangan lagi. Kamu diam di masjid, kamu jadi marbot di masjid. Itu simpanan buat di akhirat kamu loh nanti. Bagus bos. Aku siap jadi marbot. Ya, kalau kamu memang baik, tulus sama aku, niat kamu baik, aku nggak bisa nolak. Aku mau nikah sama kamu. Dengar kan? Kamu tuh dari tadi buru-buru mau buka identitas aku. Ya enggak, Pak. Identitas? Hah? Identitas apa? Oh, Mbak, udah jujur aja Mas, daripada nanti Mas Mbak Vivi itu menyesal. Menyesal soal apa? Mbak, dia bos perusahaan, dia anak orang kaya. Bukan gelandangan. Bukan Mbak, saya dari awal juga bilang kalau dia bukan gelandangan. Baju biru berkerah? Mas yang nyari saya? Buat apa? Buat nyari identitasnya Mbak, buat tahu Mbak seperti apa sekarang sama yang dulu. Ternyata sudah berubah. Dia yang suruh? Ya benar Mbak. perjuangan. Jadi maaf Mbak ya, walaupun jelek-jelek kayak gini diterima aja, nggak apa-apa, banyak duit. Kamu bilang apa? Saya kurangi ya gaji kamu. Enggak. Hah? Saya tembak, enggak Mas. Sembarang. Ya, Mas. Saya potong jambul kamu ntar. Saya mau. Mbak, terima ya Mbak. Kalau nggak mau sama dia, sama saya nggak apa-apa. Waduh, santai dong Mas. Nggak usah dengerin omongan dia, ya nggak Nih. penting. Nanti kaki kamu kepanasan lagi. Pakai. Ngapain pura-pura jadi pengemis gelandangan kayak gini buat deketin aku? Aku bukan siapa-siapa. Kamu sampai segitu sih. Udah pakai. Justru aku nggak pengen kamu kepanasan. Aku nggak mau kamu kesakitan. Hei, hidup itu seperti kita berkendara dalam suatu mobil. Kita fokus ke kaca mobil depan kita. Spion hanya untuk melihat ke belakang agar kita bisa bersyukur sama Apa yang kehidupan terjadi ini. di masa lalu? Kita ya biar kita juga lebih fokus ke depan. Makanya kaca mobil itu dibuat bikin Ya aku mau nikah sama kamu. Aku nggak ragu lagi. Yang penting kamu mau nerima aku. Makasih ya. Makasih udah nerima aku. makasih juga kamu udah nerima aku. Dulu hanya bayangan, kini bisa ku genggam.